Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamdani. Kami dari kelompok 7 ingin membahas materi tentang model pembelajaran tematik terpadu. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran tematik terpadu. Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Fokus perhatian dalam pembelajaran tematik terletak pada proses yang ditempuh siswa saat berusaha memahami isi pembelajaran sejalan dengan bentuk-bentuk keterampilan yang harus dikembangkannya. Pembelajaran tematik merupakan sebuah model pembelajaran yang dikemas dalam bentuk tema yang melibatkan beberapa mata pelajaran yang disajikan dalam satu sistem terpadu. Penerapan model tematik terpadu sudah dimulai dari tahun 1970-an. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan diberlakukan pada kelas 1 sampai kelas 3. Dan pada kurikulum 2013 penerapannya secara menyeluruh mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dengan mengaitkan mata pelajaran dalam sebuah tema pembelajaran tematik terpadu yang diterapkan. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Menurut Usman, dengan tema diharapkan akan memberikan banyak keuntungan. Di antaranya yang pertama, siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Yang kedua, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Yang kelima, siswa mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang keenam, siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain. Yang ketujuh, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara tematik dapat disiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan. Waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial, pemantapan, atau pengayaan. Jadi, dalam menerapkan model pembelajaran tematik terpadu ini, kita haruslah melakukan dengan cara yang bersahabat, menyenangkan, dan bermakna bagi anak. Sedangkan dalam menanamkan konsep atau pengetahuan dan keterampilan, anak tidak harus didrill, tetapi dia belajar melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah dipahami. Bentuk pembelajaran ini dikenal dengan pembelajaran terpadu dan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Nah, itulah tadi materi yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman. Saya mahasiswa dan program studi saya adalah pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan tentang jenis model pembelajaran tematik. Di sini ada 10 model dalam pembelajaran tematik. Kami hanya membahas tentang 3 model pembelajaran tersebut. Yang pertama ada model pembelajaran jaring laba-laba. Kemudian yang kedua adalah model pembelajaran terhubung. Kemudian yang ketiga adalah model pembelajaran keterpaduan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang model pembelajaran tematik yang jaring laba-laba. Di sini jaring laba-laba adalah di mana model pembelajaran ini sangat atau banyak dipakai di sekolah-sekolah, karena khususnya pembelajaran tematik yaitu ada di sekolah dasar atau SD. Di sini model pembelajaran jaring laba-laba adalah di mana semua mata pelajaran dijadikan menjadi tema. Nah, di mana tema ini akan lagi dijadikan lebur ataupun dijadikan sub-sub, di mana subtema 1, subtema 2, kemudian dari subtema 1 akan dipaparkan beberapa mata pelajaran baik bahasa Indonesia, PKN, dan IPA, dan akan dijadikan satu tema, kemudian satu tema tersebut dijadikan lagi subtema, sehingga siswa lebih paham tentang pelajaran yang akan diajarkan oleh guru. Kemudian yang kedua adalah model pembelajaran terhubung. Nah, di mana model pembelajaran terhubung ini dia lebih terfokus kepada bidang studi. Yang dimaksud di sini adalah siswa, ketika model pembelajaran yang diterapkan, siswa lebih tidak dilatih atau lebih tidak menyatakan fakta ataupun berdasarkan sudut pandang siswa. Karena model pembelajaran terhubung ini adalah dia lebih terfokus atau kesengajaannya terhadap bidang studi 1, kemudian dia mengajarkan kepada bidang studi ini satu pelajaran terhadap satu bidang studi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah model pembelajaran keterpaduan. Nah, di sini model pembelajaran keterpaduan ini dia bagus diterapkan di sekolah, tetapi di mana guru-guru yang menerapkan model pembelajaran ini harus memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Mengapa saya bilang sangat tinggi? Karena di model pembelajaran keterpaduan ini guru harus menyimpulkan materi atau beberapa mata pelajaran, dan guru harus mengangkat satu materi untuk menyangkut beberapa mata pelajaran tersebut. Kemudian sudah pernah dicobakan bahwa dalam kurun satu semester itu belum cukup untuk menemukan beberapa materi dalam beberapa pembelajaran. Nah, sehingga model pembelajaran ini di sekolah-sekolah jarang menggunakan. Nah, kemudian teman-teman mungkin berpikir mengapa saya hanya menjelaskan dari 3 model tersebut. Karena tiga model tersebut selalu dikembangkan atau dikenalkan di sekolah, baik di sekolah maupun LPTK atau lembaga pendidikan tingkat keguruan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi jenis pembelajaran tematik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sri Fajriani akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh Saudari Hamrini dan Saudara Herman. Adapun yang akan saya jelaskan di sini yaitu tujuan pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan tujuan siswa dapat yang pertama meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna. Yang kedua, mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. Yang keempat, menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. Yang kelima,
meningkatkan gairah dalam belajar, dan yang keenam yaitu memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.